Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau bertanya dulu Bang. Kita sebelum berdiskusi mau bertanya, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Komisioner KPAI, Retno Listiarti. Bu Retno, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Bu Retno, ingin update dulu Bu, rencana pembelajaran tatap muka yang akan dilaksanakan mulai bulan Juli, 1 bulan kurang ke depan, itu tetap akan berlaku atau sudah diubah ya melihat kasus COVID terakhir, Bu Retno? Kalau relaksasi SKB 4 Menteri ya terkait dengan pembukaan sekolah tatap muka itu sampai hari ini belum direlaksasi, artinya masih dengan ketentuan yang lama. Nah, belum ada juga pernyataan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek terkait dengan upaya misalnya menghentikan sekolah tatap muka gitu ya, atau memerintahkan kepada kepala-kepala daerah untuk menghentikan, itu sama sekali belum ada. Tetapi pemerintah daerah beberapa segera menutup, contohnya ya mungkin DKI ya, ketika positivity rate-nya tinggi, seluruh uji cobanya langsung dihentikan. Uji cobanya dihentikan dan melihat situasi mungkin Juli nanti tahun ajaran baru pun masih belum tentu juga dilaksanakan begitu ya? Iya, belum tentu gitu. Memang perkiraan mereka mau buka Agustus. Menurut saya Agustus juga belum ya. Kalau sekarang setinggi ini, DKI Jakarta di atas 5.000 ya kasusnya, dengan positivity rate-nya begitu tinggi, saya rasa nggak mungkin dalam 2 bulan. Oke. Bu, itu sejauh ini keputusan atau otoritas untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka itu ada di Kemendikbud atau Mendikbud atau kepada kepala daerah atau kepada sekolah masing-masing, bagaimana Ibu ya? Jatuhnya kepada kepala daerah, karena di dalam SKB 4 Menteri jelas disebutkan bahwa izin itu yang memberikan izin maupun menutup adalah kewenangan kepala daerah. Jadi kalau orang tua adalah, jadi kalau kepala daerahnya tetap buka, sekolahnya tetap buka, tapi orang tua nggak mengizinkan, maka orang tua berhak tidak menyekolahkan anaknya, tapi dilayani secara daring. Itu ketentuan dalam SKB 4 Menteri. Oke, jadi kalau orang tua tetap tidak mengirimkan anak ke gedung sekolah, anak-anaknya tetap bisa belajar dan sekolah tetap harus memberikan pembelajaran jarak jauh, begitu ya Bu Retno ya? Iya, betul. Ketentuannya seperti itu. Bu Retno, kalau melihat kasus ini kan, ini beberapa orang mengatakan mungkin masih bisa akan meningkat lagi. Kalau KPAI melihat untuk pembelajaran tatap muka, Bu, kira-kira kapan bisa anak-anak itu dengan aman mengikutinya, Bu? Ya, sebenarnya sih ketentuan amannya itu kan di bawah 5% ya positivity rate-nya. Jadi bukan jumlah kasusnya sebenarnya, tapi lebih pada positivity rate. Artinya berapa 100 orang yang dites, kemudian ada 5 orang kan baru kita sebut positivity rate-nya 5% gitu kan ya. Betul. Nah ini ya harus di bawah 5% baru aman buka sekolah. Nah KPAI sendiri sebenarnya tidak juga meminta atau mendorong itu diseragamkan. Artinya untuk wilayah-wilayah Indonesia, kan Indonesia kan luas banget. Nah, artinya ada wilayah-wilayah yang positivity rate-nya pasti di bawah 5%. Nah, itu silakan aja dibuka, terutama pelosok, daerah-daerah yang di kepulauan-kepulauan, saya rasa itu aman dibuka. Nah, kemudian terkait dengan kasus yang semakin meningkat, memang kami juga sudah mengatakan gitu waktu itu, kalau positivity rate-nya di atas 5% mestinya tidak membuka sekolah, tapi beberapa daerah itu tetap buka. Misalnya, ya Sumatera Barat kan waktu itu 17% ya, 2 minggu lalu. Tapi sekolah tetap dibuka dan tingkat penularan di sekolah itu terjadi sebenarnya waktu itu. Dan kami sudah rilis, sudah melakukan rekomendasi juga, tapi tetap dibuka gitu. Dan banyak daerah sih tetap dibuka. Satu lagi Mas, kadang-kadang kepala daerah tidak jujur ya dengan positivity rate ini gitu. Nah itu yang bahaya juga. Jadi kalau jumlah yang di tracing dan di testing itu sedikit, ya jelas kan jadi seolah-olah kasusnya menurun. Padahal sebenarnya ya kayak semangka, luarnya hijau, seolah zona hijau ya, padahal dalamnya merah.
Iya. Bu Retno, ada yang mengatakan begini Bu, sebenarnya kenapa kita ambil resiko mulai pembelajaran tatap muka karena pembelajaran jarak jauh disebut-sebut sangat menurunkan mutu pendidikan anak-anak. Nah itu makanya kemudian mulai PTM. Bagaimana KPI melihat itu Bu? Ya sebenarnya kalau dari hasil pengamatan KPAI sebelum pandemi pun sebenarnya Indonesia kalau pakai asesmen internasional posisinya sih tetap juga dia di Indonesia itu masih rendah gitu ya. Itu sebelum pandemi gitu. Nah, tetapi setelah pandemi memang tentu berpengaruh dan semakin turun. Nah, kalau kami KPAI kalau pakai konvensi hak anak, maka bagi kami yang pertama pemenuhan hak anak itu harus hak hidup. Yang kedua hak sehat, yang ketiga baru hak pendidikan. Kalau anaknya tetap sehat dan tetap hidup, maka hak pendidikan bisa tetap kita kejar kalau tertinggal gitu. Jadi artinya kalau anaknya sudah dimasukin sekolah, terus sakit, terus meninggal, kan nggak ada gunanya. Apalagi angka kematian anak di Indonesia itu sudah tertinggi di dunia akibat COVID. Karena ini terjadi karena Indonesia kan nggak punya ICU khusus anak untuk COVID. Iya. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan di sini, KPI juga sampaikan, juga diperhatikan oleh pemerintah ya. Kita ikuti nanti sama-sama. Bu Retno Listiarti, Komisioner KPI, terima kasih Bu sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Pertanyaan besarnya itu Bang Elman, kalau bicara soal pembelajaran misal tatap muka, kalau tetap diserahkan kepada daerah dan daerah tetap membuka dan ada resiko di situ untuk anak-anak, bagaimana Bang? Tadi sebetulnya ada poin yang menarik yang disampaikan oleh Bu Retno. Diperlukan kejujuran pemerintah daerah dalam melakukan tracing itu kan. Jadi jangan seenaknya aja gitu. Jangan hanya untuk mengejar wah ini gagah-gagahan bahwa gitu, sudah berhasil mengendalikan. Jangan. Ini menyangkut nyawa. Tadi kan Bu Retno kan katakan kan, untuk anak itu yang utama dan paling utama adalah hak hidup kan. Hak hidup dulu ya, baru hak kesehatan, baru pendidikan kan gitu kan. Jadi ini yang harus juga dipahami dan diterapkan di seluruh daerah. Jadi saya setuju dengan Bu Retno tadi bahwa memang biarlah itu tergantung daerahnya. Kalau memang daerahnya sudah sangat hijau, persentasenya di bawah 5%, positivity rate ya. Itu oke. Bisa tapi dilaksanakan. Pertanyaannya, apakah Pemda ini jujur? ini persoalannya. Soal angka-angka positivity rate itu tadi ya. Ini soal nyawa. Soal nyawa. Indonesia kan terbesar di dunia. Korban anak-anak loh. Ini kan memalukan ini. Dan ini kerja siapa? Kerja kita semua, Leo. Bukan hanya pemerintah yang salah, masyarakat juga salah. Semua kita salah. Saya nggak setuju kalau salah pemerintah. Semua kita salah. Nah, kalau ini kita biarkan, kalau sekarang di antara 8 ada 1 anak, jangan-jangan minggu depan di antara 8 2 anak. Malah bertambah ya? Bertambah. Nah, ini yang saya mau katakan, harus ada satu kata dari pusat sampai daerah. TNI Polri, ASN, dan terutama tokoh masyarakat. Oke. Bagaimana kalau ternyata ada orang tua yang sekolah anaknya sudah membuka Bang, dan kemudian walaupun tetap takut, tidak ada opsi lain begitu, harus mengirimkan juga. Ini kan resiko yang saya tidak tahu siapa yang menanggungnya. Tapi harus jeda dahulu Bang Elman, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Elman, kita mau bertanya juga Bang kepada pemirsa Metro TV, bagaimana kita berkolaborasi menyelamatkan anak. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta, ada Ibu Ong Meihua. Bu Ong Meihua, selamat pagi. Selamat pagi Bang Elman dan Bang Leo. Selamat pagi Bu Ong. Bagaimana pendapat Ibu, butuh kolaborasi selamatkan anak, bisa tidak kita memprioritaskan keselamatan anak di masa COVID ini? Apa persisnya yang bisa kita lakukan Bu Ong? Silakan. Iya, jadi kita harus, varian Delta ini sangat ganas Mas. Dia menyerang umur 18 sampai 40, itu usia produktif. Jadi bagaimana kalau sampai nanti sekolah itu dibuka tatap muka, itu kan sangat berisiko Mas, karena penularan ini sangat cepat. Jalan satu-satunya ya dengan garing Mas.
Jadi bagaimana kalau orang tuanya rumahnya hanya 3x4, itu kan sangat menyedihkan sekali, Mas, ya. Ya. Jalan satu-satunya ya harus orang tua ini pengawasannya ketat, Mas. Jadi protokol kesehatan, masker, itu harus terus melekat di bibir. Dan anak-anak juga susah, Mas Leo, dilarang keluar untuk bermain, apalagi akan main dengan sosialisasinya. Jadi bagaimana caranya, Mas? Ya sebaiknya lebih-lebih pemerintah daerah juga harus memikirkan jujur untuk tidak membuka sekolah dengan tatap muka. Cucu saya sendiri yang sekarang itu mau masuk ke kelas 7, bapak ibunya tidak merelakan untuk bertatap muka, Mas. Oh, iya, Mas. Jadi lebih-lebih kita yang sangat kita takutkan anak-anak kecil ini ICU untuk anak itu tidak ada, Mas. Belum ada ya. Jadi, Oke. peralatan gitu aja. Semoga Baik. COVID ini jangan merajalela, Mas. Terima kasih banyak, Metro. Terima kasih Bu Ong Mei-hua di Jakarta. Selamat pagi. Di belakang Bu Ong Mei-hua ada Pak Ondo Silitonga di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Renat. Selamat pagi Pak Ondo. Bagaimana Pak pendapat Anda Pak menyelamatkan anak kita? Oh ya, ini bukan hanya butuh tapi harus kolaborasi. Suka tidak suka kita harus selamatkan calon-calon presiden kita ini. Kalau tidak salah itu balita itu 2,8% dan anak dari 5 sampai 18 tahun itu 10%-an, 12,8% itu terbesar Asia Tenggara dan dunia ya. Jadi harus serius orang tua mengawasi anak. Saya itu Bung Leo, cucu saya itu ikut belajar hitung, baca, tulis, itu saya berhentikan gitu loh, nggak bisa nggak, karena kalau perlu juga langsung, kalau perlu di lingkungan itu harus ada yang mengawasi satpam atau apa, karena saya sangat miris melihatnya, kalau hujan main-main hujan bersama, main sepeda bersama, mereka nggak paham prokes gitu loh, ini harus betul-betul diawasin. Jadi tak terbayangkan bila balita itu terisolasi. Anak namanya balita atau anak kecil nggak bisa ditinggal sendiri, nangis, imunnya turun, jadi cepat tewasnya. Bagaimana caranya vaksin untuk balita itu atau remaja itu diupayakan segera. Dan yang terakhir kalau perlu, sekolah itu nggak usah lah, walaupun Pemdanya mengizinkan mengatakan ini zona hijau, kadang-kadang zona hijau tapi abu-abu gitu ya, demi nama baik Pemda gitu. Jadi ini yang begini-begini harus kita betul-betul, kita orang tua terutama dan di lingkungan masing-masing, sama-sama mengawasi gitu loh, untuk menghindarkan calon-calon presiden kita ini pada tewas gitu. Baik, terima kasih Pak Ondo di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Ondo ada Pak Edward di Curug Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Irman. Judulnya pagi, sangat bagus ini, kolaborasi mengatasi pandemi anak. Jadi begini, kalau kolaborasi berarti seluruh aspek kehidupan masyarakat, seluruh segmen kehidupan masyarakat harus ikut mendukung. Yang saya sesalkan, pemerintah ini memang dilema. Mau bertindak tegas, salah. Sebagai himbauan juga salah. Contoh, hal yang kecil aja terjadi di Suramadu. Diberi sekatan, mereka memberontak dengan menerobos dan merusak peralatan. Inilah perilaku yang kadang-kadang merugikan diri sendiri dan merugikan orang banyak. Kedua, saya bilang, kalau kolaborasi, kita harapkan dengan himbauan itu sampai ke garis bawah. Tapi kita sesalkan, saya ini lihat di sosmed, ada seorang profesor dokter, jabatannya direktur rumah sakit Pusri kalau nggak salah. Itu isi narasi ceramahnya, malahan seolah-olah menentang kebijakan pemerintah. Bahwa vaksin itu sia-sia katanya, semua sia-sia. Karena orang yang punya macam-macam narasinya. Saya bilang kalau kolaborasi berarti semua pihak harus mendukung kebijakan ini. Kita tahu ini musuh besar kita. Sudah terlalu banyak, baik moral maupun material yang kita korbankan sebagai bangsa ini dalam menghadapi COVID. Hendaknya semua pihak memberikan dukungan. Jangan sampai orang anak-anaknya dibatasi tapi orang tuanya berkeliaran dengan tidak prokes. Saya kemarin berobat di rumah sakit, Bu. Saya itu sampai bertengkar dengan orang. Di depan loket itu mereka berkerumbul tanpa memperhatikan prokes kesehatan. Saya ngomong, Bu, Ibu jarang-jarang aja berdiri tunggu di luar. Ini di musim. Namun hendaknya mulai dari kesadaran pribadi memberikan penjelasan kepada keluarga yang di lingkungan keluarga, barulah tetangga dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Ibu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Bu Agustina, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bung Leo, Bung Elman.
Ya, salam sehat. Pagi. Baik, Salam sehat, Bu. tiga penelpon pendahulu tuh saya setuju sekali memang. Indonesia ini memang sekarang sebenarnya Pak, kalau mau dibilang kolaborasi itu sudah mutlak ya. Jadi sinergitas positif dari semua elemen masyarakat itu sangat penting. Contoh, terkadang ada yang mengingatkan dengan baik-baik, protes dia, ya kan? Itu manusia-manusia yang ada di Indonesia seperti itu perlu cuci otak ibaratnya. Jadi kalau sekarang kita lihat lagi Pak, itu kalau kita lihat sekarang ada lagi yang mengatakan dirinya tokoh, yaitu dia seperti Pak Edward ya barusan bilang, itu mereka di medsos koar-koar seperti itu, nggak malu apa ya? Ini Indonesia milik kita bersama. Mereka semua mau anak cucunya nanti jadi orang hebat ke depan, tapi dia tidak membuat sinergitas positif. Jadi sekarang kuncinya adalah semua orang tua harus sadar. Tidak boleh tawar-tawar lagi, jaga lingkungannya. Kalau tadi Ibu Ong ya mengatakan bahwa ada rumah yang kecil atau bagaimana, ya memang kondisi di Indonesia ini belum semuanya punya ekonomi keluarga yang tinggi. Tapi kalau dia mau untuk berusaha sesuai dengan lingkungannya yang ada, contoh hidup bersih, rumahnya walaupun kecil tetap bersih, insya Allah. 3M diterapkan, mereka sadar Tuhan itu akan melindungi. Saya percaya. Jadi PPDB kalau sekarang kalau kita lihat sekarang lagi mau daftar ya, orang daftar sekolah, semua kan ingin mencari sekolah baik. Tapi mereka juga lupa sekolah baik akan dituju, tapi anaknya nggak dijaga baik gitu. Nah sekarang saya setuju kalau memang Indonesia masih kondisi seperti ini, lebih baik daring. Karena itu lebih aman. Kalau tidak, ini sangat berbahaya sekali. Karena baru buka berapa hari sudah tutup lagi. Kapan kelarnya? Pemerintah sudah bagus sekali membuat suatu peraturan, hukum tegak Pak. Itu yang penting. Ya, saya rasa ini sharing dari saya pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Agustina di Pontianak, Kalimantan Barat. Para pemirsa mengatakan untuk saat ini melihat kondisi yang terjadi, pembelajaran tatap muka sebaiknya ditunda dulu. Lalu juga anak-anak harus dijaga. Tadi Pak Ondo yang mengatakan ini calon-calon presiden ini. Bagaimana Bang Imam? Ya terserah lah mau calon presiden, mau cari lurah. Itu kan soal nanti. Masa depan ya. Tapi kita nggak boleh membiarkan anak-anak ini, membiarkan masa depan mereka itu terpuruk. Menjadi manusia yang tidak sehat. Karena COVID ini? Karena COVID. Atau jangan-jangan dia terbunuh. Sekian persen kan gitu kan. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu yang paling utama sebetulnya nih himbauan ini, ajakan ini ya kepada orang dewasa, orang tua. Orang tua harus betul-betul mengawasi 28 jam anak-anaknya. Jangan lupa Bung Leo, anak-anak ini kan kesadaran menggunakan protokol kesehatan kan boleh dikatakan rendah. Karena masih kecil ya. Artinya nggak ada lah gitu ya. Pikirannya belum dewasa. Kita anggap tidak ada. Nah, oleh karena itu memang dia yang harus kita batasi. Jadi dia tidak boleh bermain. Sementara ini. Walaupun dunia mereka, dunia bermain. Tapi sementara ini dia tidak diperkenankan bermain di luar rumah. Sampai masanya nanti kita bisa buka gitu. Ini penting. Jadi kalau orang dewasa, orang tua tidak memahami peran utamanya, maka anak-anak ini tinggal tunggu apa ini? Tinggal soal waktu nanti. Jadi kalau sekarang 1 berbanding 8, besok lusa bisa 2 berbanding 8. Ada yang mengatakan begini Bang, sebetulnya selain menjaga anak-anak juga harapannya adalah kita meneliti ada tidak vaksin yang bisa diberikan ke anak-anak. Karena kalau bicara, tadi beberapa pemirsa mengatakan kalau sampai anaknya kena COVID, di rumah sakit itu kan tidak ada khusus ICU anak. Lalu juga anak-anak diisolasi sendiri, ya pasti susah begitu, karena dia akan mencari orang tuanya. Nah, bagaimana ya itu kita bisa lakukan, karena sampai sekarang kan vaksin tetap untuk 18 tahun ke atas Bang. Iya, saya setuju Bung Leo. Dunia pun seperti kita juga sedang berusaha. Jadi bukan hanya Leo. Bukan hanya Indonesia. Dunia pun sedang berusaha bagaimana bisa memvaksin anak-anak balita kan gitu kan. Tapi sampai hari ini kan belum ada. Nah, yang bisa dilakukan adalah itu tadi. Disiplinkan orang tua. Jadi sebetulnya menyelamatkan anak, mendisiplinkan orang tua, dan saya setuju dengan tadi Bu Agustina itu ya.
Jadi orang-orang tokoh-tokoh masyarakat yang bermedsos ria, yang seakan-akan mengatakan COVID ini tidak ada, yang seolah-olah mengatakan bahwa COVID ini adalah proyek pemerintah, orang-orang seperti ini sebetulnya harus ditangkap. Harus ditindak ya? Bukan hanya ditindak, tangkap dulu baru tindak. Jadi karena ini orang inilah bisa kita kategorikan yang membunuh masa depan anak-anak. Baik, kita akan bicarakan lebih jauh, tapi kita harus jeda dahulu, Bang Elman, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, sekarang sudah tanggal 22 Juni. Kalau tidak salah sekitar belasan pertengahan Juli itu sekolah-sekolah akan mulai tahun ajaran baru, dan beberapa atau mungkin banyak dari sekolah-sekolah ini akan mulai melakukan walaupun terbatas pembelajaran tatap muka. Nah, ini melihat situasi yang terakhir ini bijak atau tidak, Bang, kalau tetap saja dilakukan tanpa ada perubahan? Gini Bung Leo, ini kan menyangkut nyawa kan. Menyangkut nyawa anak kan. Ya. Tidak ada kita gunanya menyesal, menyalahkan siapapun nanti. Kalau sudah menjadi kejadian. Karena nyawa tidak bisa dicari lagi. Nah, oleh karena itu pemerintah pusat harus membantu pemerintah daerah meyakinkan keadaan ini memang masih berbahaya dan menyeramkan. Ya kita tunda dulu pembelajaran tatap muka ini. Dan jangan sekali-kali pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada otoritas Pemda, apalagi kalau Pemda menyerahkan kepada sekolah masing-masing. Nah, terus sekolah masing-masing minta tanda tangan dari orang tua kan begitu kan. Bahwa tanggung jawab diambil alih oleh orang tua begitu kalau ada apa-apa yang terjadi dengan anak. Lah kalau amit-amit jabang bayi, kalau mati tidak bisa apa gunanya pertanggungjawaban administratif? Nggak bisa dibalikan lagi tuh nyawa itu kan. Gitu kan. Nah ini harus disadari. Jadi lebih bagus kita korbankan dulu mutu untuk menyelamatkan anak ini. Kan tadi kan Ibu Retno kan udah bilang. Yang utama dan paling utama adalah hak hidup anak. Yang pertama hak hidup. Hak hidup. Itu utama dan paling utama. Baru hak kesehatan. Baru hak pendidikan. Harus ada prioritas yang jelas. Harus ada yang jelas. Tadi kan Bung Leo kan nanya, siapa yang disalahkan kalau suatu saat butuh pendidikan ini turun dan rendah gitu kan. Ya kita salahkan pandemi lah. inilah pilihan yang baik daripada semua pilihan yang buruk ya Bang ya. Ini sebetulnya pilihan nggak ada lagi. Pilihan kita selamatkan anak. Menyelamatkan nyawa. Nah, kedua peran tokoh masyarakat. Jadi maksud saya kan gini loh. Tokoh masyarakat ini jangan pernah menganggap ini menjadi urusan pemerintah, urusan negara. Atau malah menduga ini kerjaannya pemerintah. Malah proyek pemerintah katanya kan. Dikatakan begitu. Ini tidak ada, bukan urusan TNI Polri. Ini juga bagian daripada kewajiban tokoh masyarakat, ya alim ulama, para pendeta, harus ambil bagian. Contoh misalnya kayak peristiwa demo di Suramadu. Karena penyekatan ya? Karena penyekatan kemarin itu. Andai kata tokoh masyarakat berperan dan mau mengambil alih persoalan ini, menurut saya masyarakat itu akan mundur itu. Jangan pernah tokoh masyarakat menganggap itu persoalan pemerintah Surabaya. Menjadi persoalan TNI Polri. Ini persoalan untuk menyelamatkan orang-orang yang demo itu juga. Nyawa mereka. Nyawa mereka dan nyawa yang bukan tidak mungkin mereka tularkan. Orang-orang di sekitar mereka. Jadi ini yang harus dipahami. Pengertian kolaborasi itu jangan hanya dalam tataran teori. Teorinya memang dibaca, wah kita kolaborasi ya. Tapi faktanya ada tokoh masyarakat, tadi dia bilang ada oknum rektor katanya kan. Nah, malah bermedsos ria mengatakan bahwa virus ini bohong. Rekayasa gitu. Kerjasama dengan produsen vaksin katanya ada yang bilang begitu Bang.
Pertanyaan saya, ini kan fakta nih Leo. Iya. Ini kan kuburan kan. Lahan makam semakin menipis. Ini apa ini onggokan tanah biasa? Yang di bawah permukaan ini semua jenazah Korban yang COVID. korban COVID. Iya. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah masyarakat, orang tua atau siapapun dia menganggap ini hanya persoalan negara, persoalan TNI Polri, persoalan seluruh elemen masyarakat yang hidup di tanah air kita. Termasuk keluarga kita masing-masing, kita harus aktif menjaga anak-anak kita, cucu-cucu kita, begitu Bang ya? Orang tua harus menjadi penyanggah utama, penyelamat utama anak dan cucu. Bang, kalau kemudian ada yang mengusulkan begini, coba dulu lah, mungkin dengan sangat selektif kita betul-betul jaga begitu, kan bisa juga anak-anak ini diajak untuk disiplin, menggunakan masker, pergi dan pulang langsung ke sekolah. Dan kalau begitu mungkin kita bisa pelan-pelan menyebarkan pembelajaran tatap muka yang sangat terkontrol ini Bang. Kalau dicoba begitu bagaimana Bang? Sekarang kalau coba dan mati, jadi kalau saya sih begini aja Leo. Jangan mencoba-coba yang sudah pasti kita tahu ada risikonya. Yang risikonya sangat terukur ya? Nah, terukur ini. Ini bukan risiko konon kabarnya. Risiko yang terukur ini. Dan sudah terbukti memang 1 dari 8. 1 dari 8 yang terpapar itu adalah anak. 3 sampai 5% mati. 50% diantaranya di bawah balita. Kita yang terbesar di dunia, Leo. Ini bukan soal memalukan, ini soal menyedihkan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana perasaan orang tua, perasaan seorang nenek, perasaan seorang kakek ketika melihat anak dan cucunya direnggut nyawanya oleh COVID ini. Jadi sekali lagi ini masalah bersama kita. Jadi jangan sekali-kali menganggap ini kan urusan Jokowi, bukan urusan Jokowi. Baik. Urusan kita semua, Leo. Baik, mari kita selamatkan calon-calon penerus bangsa, anak-anak cucu kita, supaya mereka tetap hidup dulu, baru kemudian bisa belajar. Bang Elman Saragih, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Pemirsa, meski dalam pilihan sulit, tentu prioritasnya mendahulukan kesehatan, hidup dulu daripada yang lain. Apalagi belum tersedianya vaksin COVID-19 untuk usia di bawah 18 tahun yang dimiliki bangsa ini. Vaksinasi untuk orang dewasa saja belum mencapai target. Penanggulangan pandemi COVID-19 butuh kita bekerja sama, termasuk kolaborasi semua pihak untuk menyelamatkan anak-anak. Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV